yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Lihat kanan kiri saudara sambil dulu katakan, aku punya Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kami percaya ketika Tuhan berjanji, maka Engkau mampu melakukan janji-Mu atas hidup kami. Tak pernah setiap janji-Mu itu gagal, karena Engkau sanggup melakukan itu atas kami. Sore hari ini, kami mau pegang janji Tuhan yang dahsyat di atas hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu berjanji menepati janji hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengisi hatiku, isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya Tuhan, segalanya oh ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam, sudah kembali bangkit berdiri, tanmu ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya Bang. Oh ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, tapi Roh Kudus yang menuntun. Kami juga percaya Roh Kudus ada di tempat ini, ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus ada di dalam roh, tubuh dan jiwa kami. Kami undang hadirat-Mu, Bapak silakan berbicara melalui firman Tuhan yang akan Kau sampaikan oleh Pak Lusin Tarigan. Dan kami mau buka hati pikiran kami seperti tanah subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah pada musimnya. Kami siap terima firman, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita ada di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, setiap orang yang datang untuk beribadah, memuliakan Tuhan, jerih payahnya tidak pernah disia-siakan Tuhan. Yang percaya amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih, saya berterima kasih ya atas kepercayaan dari Pendeta Yusuf Tarigan untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pendeta Insinyur Lusin Tarigan MTH. Saya bersama istri dan juga ada permen kami dan anak kami. Ya, mereka tinggal di Jakarta. Jadi kami berdua dari Medan. Anak kami 4, cucu 5.
Jadi semua sudah berumah tangga. Ya, anak yang terakhir yang bungsu yang belum punya anak. Tapi saya percaya tahun depan ya mereka juga akan dikaruniai. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, sedikit ya karena saya jauh dari Medan ini. Nama saya Lusin, itu ada sejarahnya. Ya, jari kaki saya 6 sebelah, tidak bercabang. Ya, itu maka nama saya Lusin, satu Lusin. Lahir di rumah sakit, langsung dibuat paman saya namanya Lusin. Ya, jadi kami 12 bersaudara, tapi hidup tinggal 6. 4 laki-laki, 2 perempuan. Yang lainnya sudah meninggal, ada umur 5 tahun, ada umur 1 minggu, ada umur 4 tahun. Ya, jadi kalau saya nomor 3, Pendeta Yusuf nomor 4, ya, dan Petrus nomor 5, ya, yang terakhir di Kalimantan nomor 6. 4 kami laki-laki, 2 wanita. Saya paling besar, laki-laki. Ya, jadi inilah sedikit untuk perkenalan. Kalau nanti datang di Medan, ya singgah di rumah kami di Padang Bulan, Pasar 6, Padang Bulan. Ya, puji Tuhan. Jadi tema firman Tuhan ya pada hari ini adalah hendaklah kamu percaya. Ya. Jadi kita baca sebentar dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Saya baca ganjil, saudara baca ayat genap. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Bisa di Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ya kita lihat di sini bagaimana tentang Lazarus. Ya, tema kita hendaklah kamu percaya. Ya, kalau kita lihat dari Yohanes pasal 6, ya ayat 28 dan 29, ya. Kalau kita lihat itu nas tersebut, Yesus memberikan mujizat. Ya, 5.000 orang dikasih makan. Jadi semua orang, ayo ikut Yesus. Kenapa? Karena dia kasih makan. Ya, kita datang di sini, datang ibadah bukan karena makan. Amin. Yesus marah. Ya, mereka cari ketemu Yesus. Yesus, rupanya kau di sini. Ya. Tapi Yesus katakan, kamu mencari aku karena kamu makan kenyang. Tapi kita ada di sini bukan karena makan kenyang, tapi makan enak tadi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, maka mereka berkata di ayat 28, apa yang harus kami perbuat supaya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ayat 29, maka dikatakan, hendaklah kamu percaya. Amin. Itu maka tema kita hari ini, hendaklah kamu percaya. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Ya, saya ingat dulu kami pertama masuk gereja Jemaah Allah ini tahun 71. Gereja Jemaah Allah berdiri tahun 70. Ya, keluar badan hukumnya dari Kementerian Agama. Ya, 71 kami masuk gereja Jemaah Allah. Sebelumnya kami nggak pernah injak gereja manapun. Ya, tapi kan 12 bersaudara hidup tinggal 6.
Disitulah panggilan Tuhan kepada kami. Itu maka bapak saya sebelum meninggal juga sudah pendeta. Ya, kakak saya juga suaminya sudah pendeta. Jadi dari keluarga kami 5. Kami pendeta, istri saya juga sudah pendeta. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, karena situasi, keadaan, maka kami datang mengikut Tuhan. Tahun 71, saya umur 10 tahun. Ya, kami masuk gereja Jemaat Indonesia. 12 bersaudara, hidup tinggal 6. Jadi orang katakan ya bapaknya itu punya begu ganjang. Ya karena hidup mati anaknya pun tiba-tiba. Padahal kami nggak tahu seperti itu. Karena kami tarigan tidak pernah subur. Pernah dengar? Tarigan gersang tidak pernah subur. Ya nah ini. Jadi saudara tahu ya kami punya Tuhan. Itu maka kami juga mau ke gereja. Yang kami sembah namanya Nini Pagardawan. Itulah Tuhan kami. Kami anggap paling hebat itu. Ya, tapi rupanya disembah mati 4, tidak disembah mati 8. Tetap ada tumbalnya. Tapi setelah kami ikut Yesus, maka semua itu ya hilang, lenyap. Ya. Dari dulu saya kekasih bapak saya punya banyak mantra-mantra. Salah satu mantra mengusir begu ganjang. Karena kami pulang dari ladang, ya selalu ditunggu jam 6 sore itu lewat, pet katanya. Diucapkan itu mantranya, baru pergi depet seperti itu. Jadi bapak saya paling berat menyerahkan dulu semua mantra-mantra. Yang satu ini paling berat. Yang lainnya sudah diserahkan, tapi yang satu ini dia berat. Tapi pendeta Nata Munte almarhum pendiri gereja ini, bapaknya Pak Immanuel, ya dia katakan silih masih ada kamu pegang katanya. Dia diam, memang ada satu lagi, tapi berat aku menyerahkannya. Karena kami setiap hari seperti ditunggu di jalan itu dari ladang kami karena angker, ya daerah sawah kami sering kekasih. Apa kata Pak Pendeta Munte? Diberikan kepada kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Tuhan yang ada padamu lebih besar dari apapun dalam dunia ini. Akhirnya dibakarlah jimat itu. Besoknya pulang dari ladang, lihat jam 6, kami 2 berjalan, saya di depan. Pet katanya, Pak, sebut mantra nu Pak. Saya bilang, bapak saya katakan, tadi malam sudah dibakar nak katanya. Jadi gimana Pak? Aku takut Pak. Jangankan di belakang, di depan pun saya takut. Kami 2 berjalan. Bayangkan saudara kekasih. Tapi bapak saya berkata, sekalipun sudah dibakar, tapi sudah kuhafal katanya. Sudah luar kepala. Ini. Kalau tiap hari, ya sudah kuhafal. Cepat-cepat Pak sebutkan, saya bilang. Tapi bapak saya memang betul-betul komit. Ya kata pendeta itu jangan diingat-ingat lagi. Tapi sebut nama Yesus, panggil nama Tuhan, kau pasti menang. Benar saudara kekasih, dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh ketakutan, kami katakan dalam nama Yesus, begu gajah pergi. Kami katakan, dia pergi. Sampai hari ini tidak pernah muncul kembali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Oh bapak saya katakan, kalau begini nak, kita sampai mati harus ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, itulah tekad kami. Itu maka sampai bapak saya menghembuskan napas terakhir, umur 76 tahun, tetap dia memberitakan Injil. Enggak pernah ya saudara kekasih dia undur. Saudaraku kadang berangkat jam 4 sore ke kampung-kampung lain, pulang jam 4 pagi pakai obor. Tapi dia tetap setia. Setia melayani Tuhan. Dan dia katakan kepada kami anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucunya, melayani Tuhan. Apapun pekerjaanmu, kemanapun kau pergi, melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Itu yang dia selalu ingatkan. Saudara-saudara yang kekasih. Ibu saya udah 90 tahun lebih, masih hidup sekarang. Tapi gak bisa jalan. Ya bisa duduk, makan enak, tapi berjalan belum. Ya gak bisa lagi. Umur sudah 90 tahun, saudaraku yang kekasih. Tapi dia tetap setia. Setia berpuasa, setia berdoa,
setiap beribadah. Saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan. Kita kembali kepada tema kita, hendaklah kamu percaya. Tema ini ya, saya ingat waktu kami ikut seminar ya, Maurice Surulo ya di Senayan tahun 84. Ya, inilah temanya. Apa yang harus kami kehendaki? Apa yang kau kehendaki? Perbuatan yang kami, apa yang Tuhan kehendaki perbuat yang kami perbuat. Maka ayat 29 berkata, hendaklah kamu percaya. Jadi modalnya percaya. Orang yang percaya, Markus 16 ayat 16, dan dibaptis, kamu diselamatkan. Amin. Orang yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Bukan dikatakan yang sudah jadi pendeta atau anak pendeta atau cucu pendeta pasti diselamatkan. Tidak, saudaraku. Modal percaya. Jadi saudaraku yang kekasih, ya kita lihat ada 4 bahagian. Ya, yang pertama suka melayani. Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat berikutnya di satu lagi tadi dalam Yohanes 12 ya. Coba kembali. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, kembali. Ya. Jadi dia katakan suka melayani. Marta suka melayani. Tadi saya lihat yang melayani, memberikan makan, memberikan piring. Saya lihat semua sukacita. Tidak ada yang sungut-sungut, jangan terlalu banyak. Ya enggak ada seperti itu. Tambah Pak, karena saya bilang sudah, ini pun sudah banyak. Ya, seperti itu. Tidak ada yang sungut-sungut Bapak Ibu. Yang melayani tadi Marta tidak sungut-sungut. Amin. Itulah Marta, suka melayani. Ya, Yesus dengan murid-muridnya datang, langsung dia siapkan makanan. Jadi saya lihat ya gereja jemaah Allah satu-satunya di Cimahi ini. Ya sebelum ibadah ada yang menyiapkan makanan. Biasanya kalau kami di Medan, kalau ada Natal baru makan. Ya ada Natal, selesai Natal baru makan. Ini. Jadi kalau ibadah gak pernah makan. Sering kekasih makan di rumah masing-masing. Ya jadi masuk, kalau kami di Diski masuk jam 9 pagi, pulang jam 11. Ya pulang, ya makan di rumah masing-masing. Ya seperti itu. Tapi di sini luar biasa. Saya lihat Marta banyak di sini yang mempersiapkan. Amin. Luar biasa. Saudara yang kekani. Ya suka melayani. Ya saya ada satu ilustrasi. Ini. Tadi anak saya waktu telepon, Pak jangan lupa ya Pak katanya. Apa itu saya bilang? Tupai dan babi katanya. Ada ilustrasi ini. Ya jadi tupai ini dia bersahabat dengan babi. Jadi babi ini selalu ditambat di bawah di pohon jambu. Jambu sudah berbuah tapi babi gak bisa mengambil buahnya. Datanglah tupai. Bi sudah makan jambu Bi? Belum Pai katanya, dipetik. Ya jatuhkan. Ini. Satu kali tupai datang lagi kali lihat buah jambu. Dia lihat si babi gak kelihatan saudara. Akhirnya tupai turun ke bawah. Si babi sudah hampir mati saudaraku. Bi, kau kenapa Bi? Kata tupai, aku mau mati Pai. Ya, apa obatmu supaya kau jangan mati Bi? Hanya satu obat tupai katanya. Apa itu? Hati buaya. Waduh, gawat, hati buaya. Waduh, gimana mencarinya? Tapi karena dia mau mengasihi, melayani. Saya kekasih, sabar ya Bi, jangan mati dulu ya. Biar ku cari obatmu. Ya Pai, hati-hati. Tupai pun pergi ke pinggir danau. Dia lihat buaya besar. Tapi bagaimana mengambil hatinya? Dia lihat ada satu pohon kelapa yang di pinggir danau itu. Dan dia seperti mereng ke danau.
Dia naik ke atas, dia lobangi itu kelapa muda saudara. Dia lobangi, dia masuk keluar, dipetiknya tangkainya, masuk, bup, jatuh ke bawah. Datanglah si buaya besar, makan empuk, apa tanya, langsung ditelannya saudaraku. Ya, dari si tupai sudah di perut buaya. Baru buaya keluar, dia cari hati buaya, dia gigit hati buaya, langsung dia masuk ke kelapa muda tadi. Waduh, kata buaya, katanya dimuntahkannya. Ya, maka si tupai pun sudah terombang-ambing di atas danau, ditiup oleh angin, dia pun ke pinggir dan dia lompat kembali. Dia jumpai saudaranya babi. Bi, kau masih hidup kan Bi? Aku dapat obat. Waduh, udah Pak masih hidup Pak. Gimana caranya kau dapatkan obatku? Panjang jalannya, tapi makanlah obat ini. Saudaraku yang kekasih, babi dan tupai bersahabat. Bukan satu suku, apalagi satu marga. Ya, ini. Tapi mereka saling mengasihi. Saya percaya jemaat Gereja Cimahi saling mengasihi. Amin. Katakan kiri kanan, kita harus saling mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi kalau tupai pun bisa melayani, bisa mengasihi, kita harus lebih dari itu. Yang percaya katakan amin. Puji ke Tuhan. Yang kedua, kita lihat suka berkorban. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Lanjutkan ayat 4. Yohanes 12 ayat 4. Boleh lanjutkan dulu ayat itu. Ya. Tetapi ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terus ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, terus ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan karena yang memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 11. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di sini. Maria, saudara Lazarus, suka berkorban. Berapa orang yang mau berkorban bagi Tuhan? Angkat tangannya. Oh haleluya. Yesus sudah berkorban bagi kita. Dia lahir di kandang domba, di tempat yang paling hina. Sehina-hina manusia. Biasa gak pernah lahir di kandang domba. Tapi Yesus lakukan itu. Lahir di palungan. Ya sudah kita rayakan prenatal ya dalam bulan-bulan ini. Kemudian dia mati di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih. Kalau engkau renungkan itu. Dia lahir bagi kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kita semua. Saya nggak pandai nyanyi saudara. Ya, tapi kalimat nyanyian itu selalu terngiang-ngiang dalam hati saya. Yesus mati, Yesus bangkit, bahkan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Nanti dia akan datang di awan-awan, menjemput saudara dan saya. Oh luar biasa, kita senang bertemu hari ini. Tapi lebih senang lagi kalau bertemu dengan Yesus di udara. Amin.
Puji Tuhan. Wow, Pak Tarigannya yang pernah ke Cimahi. Oh iya ya, dari Cimahi, puji Tuhan. Oh luar biasa. Tapi mana Pak Benyamin? Oh ya, ini. Oh Pak Benyamin mana? Oh itu ada Pak Benyamin. Bukan tertinggal. Haleluya. Amin. Puji. Judas tadi dikatakan dia nggak senang Maria berkorban. Saudara kalau ada yang mau berkorban, ada juga nggak setuju. Ya, jangan lihat itu. Ada Judas Iskariot, salah satu murid Yesus. Lebih baik dikatakan itu dijual. Karena 300 dinar itu gaji satu orang 1 tahun, saudara. Karena gaji 1 hari 1 dinar. Bayangkan 360 hari. Ya, berapa minggunya? Berarti 300 hari 1 tahun. Gaji 1 orang 1 tahun dikorbankan Maria. Dituangkan di kaki Yesus. Kemudian dia sapu dengan rambutnya. Itu satu menunjukkan kerendahan hati dan pengorbanan yang luar biasa. Saudara siap berkorban bagi Tuhan? Amin. Ya, saya tahun 81 merintis gereja. Tamat sekolah kitab tahun 81, saudara. Ya, saya kuliah di teknik mesin di Darmagung masa pertama tahun 80. Tapi 81 saya tamat sekolah kitab. Saya pelayanan. Karena saya sambil SMA, sambil sekolah kitab. Sambil kuliah teknik, kuliah di teologi. Jadi saudaraku yang kekasih, saya perintisan tahun 81. Dari satu keluarga dimulai. Ibu itu janda Brutarigan, anaknya 3, 2 anak muda, 1 anak gadis. Anak gadisnya mau ke gereja. Dialah yang termiskin di kampung itu. Rumahnya pun sudah roet-roet, saudara kekasih. Tanah 1 hektar nggak bisa ditebus. Hanya tanah 1000 meter itu ditanam ya kacang panjang, daun cabai dan sebagainya. Untuk beli beras pergi dia ke pantai kumpulkan batu kerikil, saudara. Kadang tahu saudara, sudah hampir 1 truk. Truknya belum datang, tiba-tiba datang banjir. Habis. Sia-sia yang dia kerjakan selama ini. Tapi puji Tuhan, setelah dia kami layani saudara, luar biasa pertolongan Tuhan. Datang Pardede yang terkaya di Medan. Tanah 1000 meter ini mereka beli untuk tempat praktek pertanian Dharma Agung. Harganya luar biasa. Yang 1000 meter ini bisa tebus 1 hektar. Sisanya bisa bangun rumah yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau suka berkorban bagi Tuhan. Luar biasa saudara. Saat kita berkorban kadang-kadang gak langsung kita lihat. Ada satu ilustrasi. Satu mahasiswa kedokteran. Agak lewat sedikit nanti waktunya ya. Tapi gak apa-apa. Ya nanti kasih tahu. Ya, jadi mahasiswa ini fakultas kedokteran. Dia KKN di satu desa. Antara satu desa dengan desa lain, ya ladang-ladang. Ada satu gubuk. Pak tua di situ, ya duduk di gubuknya. Calon dokter ini, masuk dokter ini haus. Aku minta kalah segelas air. Ya Pak, bisa minta segelas air Pak. Oh monggo. Kata bapak ini, Pak tua ini. Tapi dia bilang sama anak gadisnya, kasih kebuat dulu 1 gelas kopi susu. Ya, entah dia hidangkan. Waduh Pak, jangan merepotkan Pak. Aku minta hanya segelas air putih. Enggak apa-apa nak, hanya segelas ya kopi susu. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Terima kasih ya Pak katanya. Beberapa tahun kemudian, ya bapak ini sakit. Harus dioperasi, dananya 6 juta. Si anak ini satu-satunya anaknya. Dia cari pinjaman, hanya 3 juta terkumpul. Bapaknya sudah selesai dioperasi, sudah bisa keluar. Dia bilang sama kasir, Bu kasir mohon ya, tambahlah harinya. Aku belum dapatkan uang 6 juta itu, baru 3 juta terkumpulkan katanya. Siapa namanya? Bapak Ibu. Namanya si Polan.
oh ini sudah lunas. Nggak mungkin, karena aku hanya satu-satunya aku anaknya. Nggak ada keluarga yang lain, sebatang kara. Jadi saudara tahu, namanya siapa Bu? Ini, udah lunas Bu. Ini buktinya, kwitansinya. Waduh, betul. Siapa yang bayar ya? Rupanya di belakang kwitansi itu ada tertulis 1 gelas kopi susu. Amin. 1 gelas kopi susu. Rupanya mahasiswa kedokteran tadi itulah yang mengoperasi Bapak ini. Dialah yang punya rumah sakit itu. Sehingga 6 juta itu digratiskan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius. Kalau kau memberi secangkir air putih pun kepada hambaku, tidak pernah disia-siakan. Apalagi segelas kopi susu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi sepiring nasi. Luar biasa. Enaknya, sayurnya enak luar biasa. Puji Tuhan. Saudara yang kasih jerih payah. Ya Marta yang ada di sini tidak pernah disia-siakan Tuhan. Maria yang ada di sini tidak pernah disia-siakan Tuhan. Amin. Yang ketiga. Belajar percaya. Kalau kita lihat dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai 15. Ya. Ayat 11 dulu, ayat 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15. Ya. Ayat 11 sampai 16. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, belajar. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan logika kita. Kenapa seperti ini? Kenapa begini terjadi? Kenapa ini yang terjadi? Tapi lihat endingnya saudaraku. Jalani terus. Ya jalani terus. Dengar-dengaran suara Tuhan, jalani terus. Ya rupanya Yesus sengaja 2 hari lagi baru menjumpai Lazarus. Lazarus sampai sudah mati saudaraku. Sudah mati. Ya. Tapi di ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dari segala sesuatu Tuhan izinkan membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Saudara yang kekasih. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir. Melihat kemuliaan Allah. Kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 33 mulai. Ayat 33 mulai. Ya, sampai 40. Ayat 33. Sampai 40. Ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?"
Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa orang yang merindukan kemuliaan Allah dinyatakan. Oh haleluya. Dasarnya percaya. Jangan pikiranmu. Jangan andalkan logikamu. 5 roti 2 ikan. Tidak bisa makan 5.000 orang. Itu makan 1 orang saja. Atau 1,5 orang. Ya gak sampai 2 orang. Sering kekasih. Tapi firman Tuhan katakan makan 5.000 orang laki-laki. Belum ikut perempuan dan anak-anak. Sisa lagi 12 bakul. Bayangkan luar biasa. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Dia akan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan pulihkan pelayananmu. Hidupmu dipulihkan Tuhan. Jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tapi syaratnya tadi percaya. Tapi sebelumnya di ayat 19, ayat 39. Coba kembali ayat 39. Dikatakan di sana kata Yesus, angkat batu itu. Batu penutup kuburan Lazarus harus digulingkan. Harus digeser. Tapi Marta berkata, saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 2 hari pun sudah bau, apalagi 4 hari. Logika mengatakan sudah berbau. Tapi Yesus berkata, angkat batu itu. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang menjadi batu sandungan, batu penghalang sehingga berkat Tuhan tidak dicurahkan dalam hidup kita? Apakah karena perpuluhan tidak dibayar? Ataukah ya Tuhan sudah katakan bantu itu enggak kita bantu? Apa kira penjawabnya? Batu sandungan. Coba kita baca Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 57 ayat 14. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Amin. Apa yang menjadi batu sandungan? Ada mungkin sakit hati, iri hati, dengki, amarah. Apa yang menghalangi doamu enggak dijawab Tuhan? Tuhan, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahan orang lain kepadaku. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sudahkah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Sekalipun itu istrimu, anakmu, suamimu, menantumu. Ampuni dia. Ampuni dia. Tuhan katakan ampuni dia. Maka doamu tidak terhalang. Dari apa menjadi batu sandungan? Saya ada ilustrasi, saudara kekasih. Satu pendeta, dia tanam pohon
rambutan di depan gereja. Dia kasih pupuk, ya pupuk tanah subur, pupuk yang urea dan sebagainya. Tapi pohon rambutan ini tidak pernah gemuk dan tidak pernah berbuah. Dia heran, saudara. Banyak pupuknya kok ini gak bisa bertumbuh dengan baik. Akhirnya dia panggil seorang ahli pertanian, saudara. Tolong dulu, ya kenapa rambutan di depan gereja kami gak bisa berbuah. Rupanya ahli pertanian ini dibawa tusuk-tusuk besi. Tuk, tuk, tuk. Rupanya di bawah pohon ini batu lebar, saudara kekasih. Harus dibongkar ini pohon rambutan. Dikorek, dikeluarkan batu itu. Diganti tanah yang bagus. Tanah yang subur ditanam. Baru dia bisa berbuah. Ada batu penghalang. Sehingga rambutan tidak berbuah. Apa yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu hari ini? Hanya Engkau yang tahu. Katakan kepada Tuhan, aku Tuhan selama ini masih ada sakit hati kepada mertuaku, kepada abang iparku. Ampuni aku Tuhan. Aku mengampuni dia. Ya, saya pernah sakit hati kepada kepala sekolah saya. Saya guru teknik di SMK Immanuel. Saya dipecat. Ya, sering kekasih hanya 2 alasan. Yang pertama, karena saya meninggalkan sekolah. Karena saya khotbah Natal di sekolah istri saya. Jam 9 pagi, saya sudah bereskan semua pekerjaan saya. Karena saya wakil kepala sekolah, bilang ke siswaan, saya pergi. Baru yang kedua, pernah anak saya sakit. Demam. Dan mereka ini sering step. Ya, jadi saya pulang. Sering kekasih. Hanya 2 alasan ini. Saya katakan, Pak, kalau itu yang Bapak buat, saya siap. Karena saya bekerja ini hanya untuk Tuhan dan untuk keluarga. Ya, karena aku sudah diselamatkan Tuhan. Bulan 12 kami rapat, dikasih tahu itu bulan Januari dikeluarkan surat pemecatan. Saya sakit hati. Sekalipun dalam hati saya mungkin ada rencana Tuhan ke depan. Rupa-rupanya ya Bapak Immanuel, ya Ketua Yayasan SMK Manuel, sekaligus sering kekasih. Ya, dia kasih tahu ya kepada PKS 2, panggil Pak Tarigan. Saya gak terima surat itu. Karena kepala sekolah gak ada haknya memecat fungsionaris. Kalau guru ada haknya, tapi fungsionaris tidak ada haknya. Saya datang, dulu saya punya mobil hijab 55. Saya bawa Goni 3, ngambil buku-buku saya sering kekasih. Karena kunci ruangan saya, PKS pun sudah diserahkan kepada kepala sekolah. Saya bilang, permisi aku Pak. Saya bilang, kenapa? Ya, karena ada surat bahwa saya sudah dipecat. Dia bilang surat itu enggak berlaku. Jangan gara-gara saya nanti siswa yang 1000 orang ini ya masalah. Tidak katanya. Jadi ya gimana saya bilang. Kalau saya katakan kamu terus kerja. Kursiku pun sudah diambil, kunci-kunci semua sudah diambil. Di mana kursi kosong, di situ duduki katanya. Saya kekasih. Jadi saya datang, ya berikutnya. Tapi saya ada sakit hati. Tapi satu kali saat 2 puasa, disitulah ya Tuhan ingatkan. Saya katakan Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan. Berikutnya bertemu langsung saya salam. Ada teman kami bawa jeruk. Tulang, jeruk nabalga. Saya bilang jeruk yang paling besar. Ya saya kasih sama dia. Wah mau lihat bere katanya. Sejak itulah kami bisa ngomong kembali. Saudaraku yang kekasih, saya mengampuni dia. Tapi akhirnya dia stroke. Ya stroke dia, ya di rumah sakit saya kunjungi, saya doakan. Akhirnya dia sembuh, saudara kekasih. Ya bahkan dia diangkat jadi sintua di Metodis, saya selalu buat khotbahnya. Luar biasa, hubungan di
pulihkan hari ini juga. Kalau ada hubungan satu dengan yang lain, apalagi hubungan suami dan istri, harus dipulihkan Tuhan. Amin. Supaya apa, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang kekasih. Setelah Lazarus, setelah Marta dan yang lainnya menggeser batu itu, Tuhan berkata selanjutnya, Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah 4 hari mati, dia bangkit, saudaraku. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya pada hari ini juga hidup kita dipulihkan Tuhan. Kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Bagi Tuhan tidak mustahil dari awal. Apa itu lagunya? Saya nggak pandai nyanyi ini. Mana singer tadi? Ya, kami panggilkan singer ke depan. Ya, WL tadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mengalir kuasa Roh Kudus, tercurah mengalir. Setiap orang percaya dilawan oleh Roh Kudus, yang lama dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, haleluya. Keluarga yang berantakan dipulihkan Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Ekonomi yang morat-marit dilawan Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata bagi Tuhan tidak mustahil. Jikalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah. Sakit penyakit kami disembuhkan. Ekonomi kami dipulihkan. Amin. Oh, haleluya. Glory, glory, glory Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada satu orang pun dikecewakan. Yang hadir saat ini, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus terus berbicara di hati kami setiap pribadi. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami serahkan. Silakan duduk Bapak terkasih nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang bisa berkati Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.